termasuk juga dengan Mayang yang saat ini sedang fokus pada kuliah, tetapi dia juga tidak lupa untuk ikut menyuarakan berbagai desakan dari masyarakat dan tentunya yang akan selalu mendampingi dia, mungkin bukan pasangan, tapi tentunya adalah gitar dan suara khasnya. Makanya kita akan ikutin kegiatannya, kira-kira kalau bawa mobil isinya apa aja sih biar kita ketahuan nih kegiatannya ngapain aja selama ini. Oke, langsung aja kita lihat, ini dia Mayang. Partisipasi aktif deretan selebriti dalam menyuarakan keprihatinan rakyat selama aksi beberapa waktu belakangan pastinya membantu menggaungkan lebih kuat dan lebih kian didengar lagi. Petikan gitar Mayang Luciana dengan suara khasnya belakangan viral. Tampil dengan jaket alma mater belakangan, baru banyak yang ngeh. Adik almarhumah Vanessa Angel itu rupanya tengah menyelesaikan tugas skripsi dan bahkan sebelumnya pernah magang di DPR juga. Senang bisa dapat kesempatan magang di DPR selama 3 bulan dan itu juga sebenarnya udah setahun yang lalu gitu kan. Dan ya banyak pengalaman, new experience yang bisa aku dapetin di selama aku magang di sana. Terus juga staff-staffnya ramah-ramah banget, apalagi mentor-mentor aku juga ramah-ramah banget, nggak ada aku dirangkul banget lah gitu. Ya, Mayang memang memiliki gaya sendiri dalam menyampaikan pesan hingga kritik menohok sekalipun. Hebatnya, gadis muda satu ini sanggup meladeni padatnya jadwal kuliah dengan kesibukan kerja. Ditemui tim Insert, Mayang mengaku mobil sudah seperti rumah kedua, di mana ia bisa membawa dan menyimpan segalanya, terutama 2 gitar akustik yang menjadi senjata utamanya setiap kali manggung. Halo pemirsa Insert, balik lagi sama aku Mayang Luciana Fitri. Jadi aku hari ini mau ngasih tahu kalian apa aja sih barang-barang yang aku bawa sehari-hari dan apa aja sih yang aku bawa kalau aku syuting. Dari mana dulu ya? Ini ada lumayan banyak nih sebenarnya bawaan aku hari ini. Ini yang pertama ada gitar akustik. Ini karena hari ini aku ada syuting 2 program. Ini kenapa bawa 2 gitar, karena biar ganti-ganti aja sebenarnya. Ini satu, sama di belakang ada lagi satu. Ini yang hardcase, sama yang belakang itu yang softcase-nya. Dua-duanya akustik ya, ini dua-duanya akustik. Ya, tua di jalan barangkali bukan sekedar candaan bagi warga ibu kota dan sekitarnya, karena macet di mana-mana. Apalagi bagi mereka yang punya beberapa agenda yang harus dikejar dalam setiap harinya. Lantas, apa jadinya jika aktif kuliah dan juga aktif kerja pada saat yang bersamaan? Minimal barang-barang ini wajib selalu ditenteng ke sana kemari pemirsa. Ini baju ganti aku sih tadi, sama dalamnya apa ya? Oh, dalamnya tuh lebih ke sisir, wet brush, terus parfum. Lagi ya, oh ini gurita buat ditempel di handphone gitu buat ngonten, terus bawa lipstick, terus ada akses apartemen sama bedak, udah. Selain perlengkapan khas wanita, warganet terutama Gen Z dibuat salfok oleh selera sepatu Mayang Luciana. Tampil girly, mahasiswi cantik ini pencinta sepatu yang banyak digandrungi anak-anak kekinian. Jordan 1 sama aku bawa yang All Star 1 nih. Tuh, ini buat program pertama. Yang tadi yang aku pakai buat syuting di pagi-pagi ambiar sama di Rumpi.
Oke pemirsa, tadi semoga sudah terhibur ya dengan kita kepoin juga ya. Nah kita sekarang akan melihat nih berita-berita lainnya dari beberapa sosok perempuan ya. Yang mungkin mereka saat ini sedang menjomblo tapi mereka justru memilih untuk bisa glow up. Dan siapa tahu bisa mendapatkan attract pasangan yang kece ya, yang cocok. Kemarin yang paling ramai di sosial media penampilan Umi Kuari yang berubah drastis. Mulai dari penampilannya kelihatan lebih mature, cantiknya makin cantik, kemudian dressnya udah pakai fashion stylist. Wah, jadi luar biasa penampilannya. Jadi, ternyata itu revenge of the broken heart kali ya. Revenge of the broken heart, karena ya gimana pun juga kan pacaran 5 tahun tuh pasti kan no play-play ya. Dan putusnya pada bulan Juli kemarin. Dan dia justru menggunakan kesempatan ini untuk bisa lebih self-care, self-love. Jadi dia bahkan mengatakan tidak ingin buru-buru membuka hati. Sebenarnya tuh aku nggak tahu itu viral. Aku tuh sama makeup artisku kayak ada namanya It's Frankie Wu, Kak Frankie. Aku tuh kalau ngebooking dia tuh dari lama karena dia penuh banget jadwalnya. Terus dari yang pertama kali kita make up tuh itu juga udah viral tuh. Terus make up lagi makin viral gitu. Dan sebenarnya kita nggak nyari viral ya karena emang ya udah looksnya mau kayak gimana, bentuknya kayak gimana, terus diposting sama Kak Frankie, Kak Frankie-nya justru yang viral, akunya nggak ngeposting apa-apa kan gitu. Terus terus ya udah nggak apa ya kalau komenannya orang cantik dan yang lain-lainnya, aku alhamdulillah aku senang aja sih karena ada glow up-nya, ada perbedaannya dari aku yang dulu ke aku yang sekarang gitu. Perubahan Umi Kuari benar-benar menglingi. Ia tak hanya sekedar cantik, lebih dari itu, komedian berdarah Betawi ini juga tampak lebih fresh, glowing, dan confident abis. Tak pelak banyak orang pun penasaran, apa rahasia di balik kecantikan Umi Kuari? Apakah perawatan mahal? Ataukah sang artis jalani oplas seperti tren kecantikan masa kini? Ada, cuma rajin-rajin skincarean aja, terus juga kayaknya happy, nggak banyak yang dipikirin banget sekarang, terus lebih fokus sama diri sendiri aja sih. Ya ini ada di extension, sebenarnya pakai hair clip sih, cuma Rambut panjang karena bosan aja sih, karena rambutku aslinya pendek kan segini, terus jadi pengen nyobain panjang Sejatinya seseorang akan terlihat lebih cantik dan menawan ketika ia benar-benar telah menemukan kebahagiaan dalam diri. Lantas mungkinkah kebahagiaan yang dirasakan Umi Kuari berkaitan dengan tumbuhnya cinta di lubuk hatinya? Lalu benarkah Umi Kuari telah punya kekasih baru setelah putus dari Juliandri Davin? Kalau deket-deket ada, tapi kalau buat jadi pacar kayaknya belum ya, karena masih banyak yang harus dipikirin, banyak yang harus diseleksi, banyak yang harus maksudnya banyak diseleksi itu bukan banyak orang yang terus diseleksi ya, tapi kayak harus lebih banyak mengenal orang lagi gitu. Kriteria khusus kayaknya nggak ada banget ya, yang penting aku lebih ke sifatnya kayak lebih bisa mengerti aku, sama-sama saling mengerti. Terus aku kan juga pekerjaannya di dunia entertain yang nggak semuanya bisa ditelan mentah-mentah gitu, jadi harus dipikirin, harus lebih banyak sabar mungkin jadi pasanganku. Terus yang kerja keras, yang dia juga sayang sama dirinya sendiri. Harus dari dunia entertain? Apapun sih, tapi aku nggak mau entertain, justru kayak gak apa-apa sih, cuma ya namanya jodoh sebenarnya nggak ada yang tahu ya, cuma kalau di luar dari entertain gak apa-apa banget. Tak dipungkiri memang, dengan kulit yang makin kinclong, gaya fashion yang makin edgy, serta sorot wajah yang kian menawan, sejatinya membuat Umi Kuari mudah saja menemukan pengganti sang mantan. Tapi rupanya, menemukan cinta tak semudah menghapus kenangan, apalagi menyembuhkan luka hati. Benarkah alasan Umi Kuari belum ingin cari pacar lantaran masih trauma? Trauma pasti ada ya, namanya manusia. Cuma traumanya itu mungkin sekarang lebih bisa dijadiin kayak gimana sih traumanya bisa sembuh, dan bagaimana traumanya itu bisa bikin aku lebih belajar lagi dari sebelumnya. Sekarang lebih fokus sama diri sendiri banget, kayak nggak terlalu mikirin orang, nggak terlalu mikirin kan kalau punya pasangan mungkin lebih kepikiran ya, pasangan aku gimana nantinya, pasangan aku ini enggak, itu enggak gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke diri sendiri banget. Makin mainin itu nggak sih? Kalau itu mah nggak tahu ya, cuma ya ada aja lah. Ya, salah satu cara mengobati luka hati adalah dengan memaafkan. Umi Kuari sudah memaafkan dan merelakan masa lalu pergi. Tapi bagaimanapun, walau sekuat tenaga berusaha, Umi tak pungkiri sering rasa trauma itu kembali.
Benarkah gara-gara hal itu dirinya sampai harus bolak-balik konsultasi ke psikolog? Kalau ke psikolog, nggak sering ya, cuma kayak kalau emangnya berapa bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Kalau emangnya lagi needy banget, kayak lagi butuh banget, ya nggak apa-apa ke psikolog. Sekarang bulan ini enggak ya, karena udah bulan-bulan kemarin kan udah. Jadi bulan ini enggak. Mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ya mungkin. Emang ada jadwal rutin ya kalau kayak gitu? Kalau jadwal rutin enggak sih, sebenarnya itu kesadaran diri sendiri aja. Apakah aku ngerasa kayaknya udah harus ke psikolog nih buat nanyain gitu kewarasan kehidupan kita gitu. Apalagi menurut aku ya dunia entertain, kayak aku sendiri karena bergelutnya juga di bidang komedi. Kayak kita tuh orang-orang yang di komedi tuh orang-orang badut banget kan, yang sebenarnya mungkin ketawa di depannya tapi sedih mungkin di dalamnya. Jadi harus sering-sering, kalau aku kayak ya nggak apa-apa ke psikolog. Dan itu kan ke psikolog tuh bukan karena kita stres atau apa kan, karena pengen menanyakan ke diri sendiri juga apa yang mungkin nggak dapat dari diri sendiri. Terus expertnya, ahlinya memberitahu. Apa?